Omar Dhani, ungkap keterlibatan Badan Intelijen AS dalam G30 SPKI. Soeharto hanya diperalat. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Omar Dhani merupakan salah satu orang yang disebut sebagai pelaku utama G30 SPKI atau Gerakan Tanggal 30 September PKI. Dia membeberkan keterlibatan CIA atau Badan Intelijen Amerika Serikat dalam G30 SPKI atau Gestok. Dia menjelaskan, pada pukul 16, tanggal 30 September tahun 1965, laporan pertama masuk dari Asisten Direktur Intel Auri Letkol Heru Atmojo, bahwa ada gerakan di lingkungan AD yang akan menjemput Jenderal AD untuk dihadapkan kepada Soekarno. Itu reaksi dari para perwira muda AD yang tidak puas terhadap keadaan AD. Lalu saya minta dia untuk mengecek kebenarannya. Kemudian pukul 20 malam dia datang lagi. Katanya ketika diwawancarai tanggal 25 Januari tahun 2021 silam dikutip dari data Tempo. Dia mengaku bertanya kepada Letkol Heru, jam berapa operasi akan dilaksanakan. Heru menjawab, operasi bisa terjadi pada pukul 23, pukul 1 atau pukul 4. Kami heran, sudah lebih dari 24 jam kok operasi itu belum dipastikan waktunya. Kemudian ada yang menanyakan daftar yang akan diculik, disebutkan Ahmad Yani, Nasution, DI Panjaitan dan seterusnya, jelasnya. Menurutnya, jika orang ingin melakukan pemberontakan, hendaknya yang menjadi sasaran penculikan adalah jenderal yang memegang komando seperti Yani, Menpangat, Soeharto, Pangkostrat, Sarwo Edi, Komandan RPKAD, Umar Wirahadi Kusumah, Pangdam Jaya. Nasution kan nggak pegang komando. Saya pribadi tambah merasa aneh karena Nasution dan Yani dalam satu paket sasaran, padahal keduanya bertentangan terus, tambahnya. Sekitar pukul 7 pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 kata dia, tiba-tiba ada siaran dari RRI tentang gerakan yang menamakan diri G30S. Soekarno dijaga pasukan yang tidak ketahui saat itu mau pulang ke istana juga tak bisa. Penulis buku, Tuhan, pergunakanlah hati, tangan dan pikiranku, ini mengaku mengeluarkan statement mendukung gerakan yang anti-revolusioner itu atas saran Heru Atmojo. Semalam sebelumnya, Intel Auri melaporkan bahwa malam itu ada gerakan dari perwira-perwira muda AD terhadap atasannya yang didukung semua bawahan dan sipil dari 4 angkatan. Loh, untuk apa? Ternyata akan menculik jenderal-jenderal, bebernya. Pria kelahiran Solo 1924 ini mengaku, Soeharto menolak menghadap ke Soekarno pada tanggal 1-4 Oktober tahun 1965. Kalau Harto dipanggil nggak datang itu bukan keanehan lagi. Itu artinya menentang atasan, apalagi atas perintah Panglima tertinggi, Pangti. Ini artinya subordinasi. Kalau dipanggil Panti harus datang, apapun situasinya. Jawaban Harto pada saat itu karena AD sudah kehilangan banyak jenderal. Jadi dia nggak mau mengambil risiko lagi. Tetapi saya pikir tetap nggak boleh. Kalau Yani meninggal, katanya dia terus hendak mengambil alih Panglima AD juga. Padahal tidak bisa dilakukan begitu saja, jelasnya. Ketika ditanya terkait keterlibatan Soeharto, dia mengatakan, Omar Dhani menyebut Soeharto dan Nasution lah yang mengorbankan para jenderal. 2 orang, Soeharto dan Nasution, itu sudah ada rekayasa. Kok tahu-tahu muncul istilah G30 SPKI? Sejak kapan, kok PKI terus disangkut pautkan? Buktinya apa? Tandasnya. Dia menegaskan, Heru Atmojo tidak pernah menandatangani pernyataan Dewan Revolusi. Ketika Letkol Untung jadi saksi dalam persidangan Suparjo, hakim menanyakan siapa yang memimpin G30S, Untung langsung menyahut, saya.
Keanehan lain soal pengumuman Dewan Revolusi tanggal 1 Oktober bahwa pangkat di atas Letnan Kolonel harus dicopot menjadi Letkol. Brigjen Suparjo, waktu tanggal 1 Oktober tahun 1965, pergi ke Halim menghadap BK, Bung Karno, memakai pangkat Brigjen, ucapnya. Lebih jauh dia menyebut, keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat, dan Soeharto hanya diperalat. G30S itu suatu rekayasa, memang begitulah. Menurut saya CIA itu sangat terlibat dan Harto adalah tangan yang dipakai, sebutnya. Pasalnya kata Omar Dhani, saat itu tidak ada jenderal di Indonesia yang bisa membuat suatu operasi intelijen yang begitu canggih seperti G30S. Yani itu termasuk yang dikorbankan, seperti para jenderal itu, pungkasnya.